Selamat datang. Hari ini kita bakal bahas sesuatu yang rasanya relevan banget, terutama untuk Anda para guru. Gimana sih caranya ngatur emosi pas rasanya tekanan tuh datang dari segala arah? Nah, kita akan coba gali panduan praktis dari ajaran Islam soal sabar. Ini bukan cuma konsep loh, tapi alat yang super kuat. Pernah nggak ngerasa kayak ditarik ke 1000 arah sekaligus? Bener-bener kewalahan gitu. Kalau iya, tenang, Anda nggak sendirian kok. Perasaan ini tuh udah kayak teman akrab ya. Apalagi di dunia ngajar yang tuntutannya kayak nggak ada habisnya. Oke, pertama-tama, ayo kita bedah bareng-bareng. Apa aja sih tantangan unik yang bikin kerjaan seorang guru itu berat banget? Ini tuh bukan sekedar profesi biasa loh. Ini panggilan jiwa yang benar-benar menguras energi emosional kita. Coba bayangin deh, Anda itu bukan montir yang ngurusin mesin yang semuanya bisa diprediksi. Bukan, Anda itu guru. Anda berhadapan sama makhluk hidup yang super kompleks. Masing-masing punya emosi, pikiran, dan ceritanya sendiri. Nah, disitulah letak tantangan terbesarnya. Terus ya, ada lagi nih, kesibukan yang kayaknya nggak ada jedanya. Mulai dari siapin materi, ngelola kelas, ngurusin administrasi, belum lagi harus seimbang sama urusan keluarga, urusan di masyarakat, semuanya numpuk jadi satu dan akhirnya yaitu menciptakan tekanan yang non-stop. Udah tugasnya banyak, ada lagi lapisannya, kompleksitas interaksi sosial. Anda tuh harus sabar ke 3 arah sekaligus loh. Ke atas sama atasan, kepala sekolah, ke samping sama rekan-rekan guru, dan tentunya ke bawah sama siswa-siswa yang karakternya macam-macam banget. Dan tiap arah ini butuh jenis sabar yang beda-beda. Nah, oke, kita udah paham nih bebannya apa aja. Sekarang, ayo kita ngomongin solusinya. Kita akan dalamin satu konsep inti, yaitu sabar. Dan kita lihat gimana konsep ini bisa jadi semacam kekuatan super Anda di kelas. Jadi, sabar itu sebenarnya apa sih? Gini, secara harfiah artinya itu menahan. Nah, ini poin kuncinya. Sabar itu bukan pasrah pasif, bukan cuma nerima keadaan gitu aja. Bukan. Sabar itu tindakan yang aktif. Ini adalah kekuatan buat secara sadar, ngerem, mengendalikan diri. Yang pertama nih, sabar itu artinya menahan diri biar tetap disiplin ngerjain kewajiban. Ini tuh kekuatan buat ngelawan rasa malas atau pas lagi demotivasi, tapi kita tetap push, ngasih yang terbaik pas ngajar. Bahkan pas hari lagi berat-beratnya. Yang kedua, sabar. Itu menahan diri dari yang negatif-negatif. Buat guru, ini nyata banget. Nahan lidah biar nggak nyeplos kata-kata kasar, nahan diri biar nggak bertindak karena frustrasi. Ini kekuatan buat memilih respon, bukan cuma sekedar bereaksi secara impulsif. Dan yang ketiga, sabar pas lagi ada musibah atau kesulitan. Misalnya, pas rencana pelajaran kita berantakan, ada masalah sama murid, atau bahkan pas kita punya masalah pribadi di luar sekolah. Sabar di sini itu kemampuan buat tetap tenang, nggak kejebak ngeluh terus-terusan, atau nyala-nyalain keadaan. Pertanyaannya sekarang, gimana caranya kita bisa bangun kesabaran ini? Kuncinya ternyata dimulai dari dalam, dari mindset kita. Yuk kita bongkar gimana caranya mengubah pola pikir ini bisa jadi fondasi buat jadi orang yang lebih sabar. Nah, ini dia pergeseran mindset yang paling krusial. Sering banget kita salah kaprah, mikir kalau ngeluapin amarah itu tanda kuat, tanda berwibawa. Padahal justru kebalikannya. Kekuatan yang sebenarnya itu bukan pas kita meledak, tapi justru pas kita bisa tetap pegang kendali di tengah-tengah rasa marah itu. Ada kutipan indah yang ngerangkum ini semua. Orang yang kuat itu bukan yang menang gulat, tapi yang bisa mengendalikan dirinya waktu marah. Ini benar-benar mendefinisikan ulang apa itu kuat. Bukan soal fisik, tapi soal penguasaan diri. Ada cara lain juga buat nguatin mindset ini. Coba deh sadari, apa sih yang sebenarnya terjadi pas kita hilang kendali? Bayangin aja, muka merah, mata melotot, kata-kata yang nggak karuan keluar dari mulut. Apa itu gambaran orang kuat? Bukan kan? Itu justru gambaran orang yang hilang kendali. Dan biasanya kita nyesal setelahnya. Oke, teorinya udah dapat. Sekarang kita pindah ke bagian praktik. Kita akan lihat beberapa langkah super konkret yang bisa langsung Anda coba buat ngebangun kebiasaan sabar sehari-hari. Anggap aja sabar itu kayak otot di badan kita. Awal-awal dilatih buat nahan emosi, rasanya berat banget. Kayak pertama kali angkat beban di gym. Tapi sama persis kayak otot, makin sering dilatih, makin kuat dia. Dan lama-lama rasanya jadi makin ringan. Nah, ini dia toolkit daruratnya. 4 langkah praktis pas amarah mulai naik. 1. Berlindung, ucapkan ta'awud. 2. Diam, udah, kunci mulut. 3. Ganti posisi. Lagi berdiri, coba duduk.
Lagi duduk? Coba rebahan. Ini secara fisik bantu nurunin tensi. Dan 4, dinginkan diri. Ambil wudhu. Sentuhan air itu bisa langsung menenangkan. Ini langkah-langkah nyata yang bisa langsung dicoba. Oke, kita sampai di bagian paling penting. Setelah semua ini, apa langkah pertama Anda? Ayo kita tarik semua pembahasan tadi jadi satu tindakan nyata yang bisa Anda mulai hari ini juga. Saya mau tutup sesi ini dengan satu pertanyaan buat Anda renungkan ya. Coba pikirin deh. Satu aja, momen kecil apa hari ini, di mana Anda bisa memilih untuk sabar ketimbang langsung bereaksi. Mungkin pas kejebak macet, atau pas harus jawab pertanyaan murid yang itu lagi buat kelima kalinya. Nah, jawaban Anda atas pertanyaan itu, itulah langkah pertama Anda yang sesungguhnya.